Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya bersama saya di channel Cerita Kita Official. Baik kawan-kawan, jadi sekarang di meja saya sudah ada handphone Vivo ya. Untuk tipenya sendiri ini Vivo Y71. Jadi handphone ini saya dapat dalam kondisi minus LCD ya. Jadi ini handphonenya sudah saya perbaiki untuk LCD-nya, dan untuk yang lainnya ini masih bagus ya. Karena kata usernya ini belum lama belinya juga, namun jatuh oleh anaknya, jadi beliau tidak mau untuk membawanya ke tukang servis ya. Jadi akhirnya dijual saja dalam kondisi handphone ini minus LCD ya, LCD-nya pecah. Nah, namun setelah handphone ini saya perbaiki dan sudah seperti ini ya. Handphone ini memiliki sedikit keanehan ya. Nah, jadi kenapa bisa saya bilang sedikit aneh? Nah, ini Vivo Y71 ya. Handphone ini memiliki RAM 6/128 ya. Jadi RAM-nya 6 dan memori internalnya ini 128 GB ya. Nah, ini. Jadi sekilas handphone ini tidak memiliki keanehan apapun ya dalam bentuk fisiknya. Namun untuk sistemnya ini menurut saya aneh sekali ya. Nah, kenapa dibilang aneh? Karena yang saya tahu handphone Vivo Y71 itu varian RAM-nya yang paling besar itu hanya 4 GB ya. Jadi tidak ada RAM 6 ya. Nah, jadi untuk memastikannya kita coba untuk pengecekannya ya. Jadi biar memastikan apakah benar handphone ini RAM 6 asli dari Vivo. Ini saya menggunakan salah satu web ya untuk memastikannya. Nah, ini saya biasanya menggunakan web ini ya untuk mengecek kapasitas RAM salah satu handphone ya. Nah, di sini tertulis ya untuk Vivo Y71 itu adanya RAM 3 sama RAM 4 kalau di sini ya. Kita scroll dulu ke bawah untuk memastikannya. Nah, ini ya untuk varian memori dari Vivo Y71 ya. Itu ada RAM yang 3 GB dan internalnya 16. Ada yang internal 32 dan yang paling besar untuk RAM-nya itu 4 GB ya. Nah, sedangkan untuk RAM handphone yang saya pegang ini dia RAM-nya 6 ya. Makanya menurut saya ini agak aneh ya. Karena untuk Vivo sendiri itu tidak ada RAM 6 ya, hanya sampai ke RAM 4 saja yang paling besar. Nah, untuk memastikannya lagi saya akan coba install salah satu aplikasi ya, yang biasanya untuk memastikan keaslian dari handphone Vivo atau Oppo juga ya. Ini untuk nama aplikasinya. Karena setelah handphone ini selesai saya perbaiki, saya coba tanya ke usernya
Ternyata untuk handphone ini dia beli di salah satu marketplace ya. Jadi dia beli online. Dan harganya pun itu di bawah kisaran 700 ribuan ya. Jadi handphone dengan RAM yang besar namun harganya sangat murah sekali ya. Nah baik, ini untuk aplikasinya sudah saya buka ya. Ini kita lihat di bagian hardware-nya. Ini kita lihat ke bawah. Nah ini kita lihat di bagian memori ya. Nah, menurut aplikasi ini, jadi RAM yang tertanam di handphone ini dia berukuran 3 GB ya. Jadi bukan 6 GB, dan untuk penyimpanannya ini berada di 32 GB ya. Nah, namun di pengaturan tadi untuk penyimpanan internalnya dia 128 GB ya. Nah, jadi untuk handphone ini ternyata ini bukan handphone asli dari Vivo ya. Mungkin ini handphone dari hasil perbaikan lagi. Jadi saya sudah coba buktikan ya kepada kawan-kawan semua, kalau untuk handphone Vivo Y71 ini tidak ada varian yang 6 GB ya, dan yang internalnya 128. Jadi dia cuma sampai ke 4 GB ya. Jadi untuk handphone ini dipertanyakan ya untuk keasliannya. Nah, ada lagi satu cara ya kalau kita mau mengecek keaslian dari handphone ini, yaitu dengan cara kita cek di emailnya ya, di webnya. Kita tentang ponsel dulu. Nah, untuk emailnya yang ini ya, yang email 1 ini kita coba pakai yang handphone satu lagi. Kita coba cek untuk emailnya apakah terdaftar ya. Nah, kita masukkan untuk emailnya. Jadi setelah saya masukkan untuk emailnya, ternyata emailnya tidak ditemukan ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah jelas ya sekarang untuk handphone Vivo Y71 ini ternyata bukan Vivo asli ya. Atau bisa dibilang ini handphone republis ya, atau handphone daur ulang. Nah, mungkin saya sedikit saran ya buat kawan-kawan. Bagi yang kawan-kawan yang ingin membeli handphone di online ya, harap berhati-hati saja ya. Jangan tergiur dengan harga yang murah dan spesifikasi yang RAM-nya cukup besar ya. Jadi kawan-kawan bisa cek terlebih dahulu untuk keaslian handphone tersebut ya. Kalian bisa cek di webnya dulu ya, di salah satu web yang sudah saya tunjukkan tadi. Karena untuk cek email dan menggunakan aplikasi itu tidak mungkin dipakai ya kalau kita membeli online. Mungkin bisa cari-cari info dulu untuk kapasitas yang paling besar atau yang sudah terdaftar aslinya dari handphonenya. Kalian bisa cek dulu di web ya, jangan
kalian gampang tergiur oleh harga yang murah ya, karena sekarang banyak sekali handphone yang harga murah namun memiliki spesifikasi yang tinggi ya. Nah baik kawan-kawan, jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya. Jadi video kali ini cukup sharing saja. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan wawasan baru ya buat kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.